Halo teman-teman semua, semoga kabar kalian baik-baik saja. Sebelum lanjut masuk ke cerita, admin mau memberitahu kalian bahwa untuk kedepannya, nama teknik atau jurus, beberapa nama gelar atau julukan, nama senjata, dan beberapa kata lainnya tidak akan diterjemahkan dan tetap menggunakan bahasa Inggris. Hal ini dikarenakan meski admin sudah membaca versi bahasa Inggris maupun versi asli bahasa Mandarinnya, admin terkadang kesulitan menemukan terjemahan kata yang pas atau menemukan padanan kata yang bagus agar terdengar enak didengar. Admin rasa hal ini penting karena membaca dan mendengarkan tentunya adalah experience yang berbeda. Kalau kalian punya saran atau ingin nama-nama tersebut tetap diterjemahkan seperti sebelumnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke 5 bab selanjutnya, yang alur utamanya akan menceritakan tentang penjelasan dari seorang ahli misterius tentang prajurit darah naga, yang selanjutnya akan diubah menjadi Dragon Blood Warrior, serta penjelasan tentang alam semesta dan pertemuan dengan dewa perang. Linley, Kaisar Johan, dan yang lainnya benar-benar dibuat kebingungan. Siapa sebenarnya pria tua berambut putih yang misterius ini? Bahkan Aki tingkat Saint nomor 1, Haidson, bersikap sangat hormat dan patuh padanya. Mungkinkah dia adalah dewa perang? Linley membatin. Kemungkinan besar hanya sesosok dewa yang bisa membuat Haidson sepatu ini. Dan jelas, baik Castro maupun Lanke juga mengenali orang ini. Ia kemungkinan besar adalah dewa perang. Tambahkan kursi, perintah pengurus rumah Hiri kepada pelayan di dekatnya. Linley melangkah maju. Sambil tersenyum, ia berkata, "Tuan, kami berdua merasa sangat terhormat Anda menghadiri upacara pertunangan adik saya. Boleh saya tahu nama Anda?" "Aku?" Pria tua berambut putih itu melirik Linley sambil tersenyum. "Namaku Hodan." Linley segera mencari dalam ingatannya, tetapi ia benar-benar tidak ingat ada ahli bernama Hodan. Linley tidak perlu bertanya lagi. Sangat luar biasa Lord Hodan bisa hadir hari ini. Mari kita semua duduk dulu, ucap sang monolithic sword saint Haidson sambil tertawa. Meskipun Linley, Kaisar Johan, dan yang lainnya masih bingung, mereka semua duduk. Lord Hodan, izinkan kami bersulang untuk Anda. Castro dan Lanke mengangkat cawan mereka. Lord, beberapa hal tiba-tiba terlintas dalam pikiran Linley. Pertama, kemungkinan besar hanya sesosok dewa yang mampu membuat ahli tingkat Saint memanggil mereka Lord. Di saat yang sama, jika Castro dan Lanke memanggilnya Lord dan bukan sebagai guru, maka orang ini kemungkinan besar bukan dewa perang. Benua ini memiliki 5 dewa terkemuka. Linley sudah bertemu Dilin dan Caesar, sementara ia belum bertemu Sang Pendeta Agung, dewa perang dan Raja Hutan Kegelapan. Pria tua berambut putih itu seharusnya adalah salah satu dari ketiganya. Ia sekarang yakin bahwa pria ini bukan dewa perang. Jadi orang ini seharusnya adalah Sang Pendeta Agung atau Raja Hutan Kegelapan. Tapi sudah ribuan tahun sejak kedua dewa itu menunjukkan diri. Bagaimana Haidson, Castro, dan Lanke bisa mengenalinya? Linley tidak percaya. Ahli tingkat dewa tidak akan muncul semudah itu. Linley, pria tua berambut putih bernama Hodan itu mengangkat cawannya. "Ayo, mari kita bersulang." Linley bergegas mengangkat cawannya. "Saat aku melihatmu, Linley, aku teringat urusan masa lalu klan Baruk dan beberapa Dragon Blood Warrior itu. Hahaha, tak disangka beberapa ribu tahun telah berlalu dalam sekejap mata." Hodan tertawa riang. Kata-kata ini membuat jantung Linley berdenyut kencang. Beberapa Dragon Blood Warrior klan Baruk, ribuan tahun yang lalu, Linley menatap Hodan dengan bingung. Dalam buku sejarah klannya sendiri, tercatat ada 3 generasi Dragon Blood Warrior. Tetapi kemudian 1000 tahun berlalu di antara setiap generasi Dragon Blood Warrior. Namun Hodan ini mengatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, ia bertemu dengan beberapa Dragon Blood Warrior. "Saya tidak tahu kalau Tuan Hodan mengenal leluhur klan saya." Linley tertawa. "Tentu saja, pemimpin klanmu, Baruk, benar-benar orang yang hebat," ujar Hodan dengan penuh perasaan. "Tapi klan Barukmu benar-benar sudah merosot. Di masa lalu, ketika kalian memiliki puluhan Dragon Blood Warrior, siapa yang berani menyinggung kalian? Sayang sekali, sayang sekali." Linley terbelalak. "Puluhan Dragon Blood Warrior?" Linley dan Wharton menatap Hodan dengan kaget. "Kenapa? Itu mengejutkan?" Hodan menatap Linley dan Wharton. Haidson buru-buru menyahut, "Lord, sebaiknya Anda membahas ini di tempat lain. Ada terlalu banyak orang di sini. Lebih baik mereka tidak membocorkan rahasia ini kepada para bangsawan biasa." "Tidak apa-apa, hanya orang-orang di meja ini yang bisa mendengar kita.
Sedangkan bagi orang-orang di luar itu, sekeras apapun kita bicara, mereka tidak akan bisa menguping apapun. Hodan terkekeh. Ada 8 orang di meja ini. Selain Wharton, Kaisar Johann, dan Monroe Dawson, yang lainnya setidaknya memiliki kekuatan tingkat Saint, dengan kekuatan pria tua berambut putih itu yang jauh lebih dalam. Puluhan Dragon Blood Warrior, Linley dan Wharton hampir tidak berani mempercayainya. Catatan leluhur mereka sangat jelas. 3 generasi pertama klan mereka menghasilkan 3 Dragon Blood Warrior. Setelah itu, 1000 tahun berlalu di antara setiap Dragon Blood Warrior. Totalnya hanya ada 5. Bagaimana mungkin ada puluhan Dragon Blood Warrior beberapa ribu tahun yang lalu? 4 klan prajurit tertinggi, semuanya telah merosot ke keadaan yang menyedihkan. Dulu 4 klan prajurit tertinggi sangatlah jaya, ujar Hodan penuh emosi. Linley tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ia ingat dalam kitab Rahasia Darah Naga ada instruksi tentang cara kedua untuk menjadi Dragon Blood Warrior, meminum darah naga hidup-hidup. Tetapi berdasarkan kitab itu, ketiga Dragon Blood Warrior itu adalah Dragon Blood Warrior murni sejak lahir. Jika metode kedua belum pernah digunakan dengan sukses, mengapa kitab Rahasia Darah Naga mencatatnya? Di masa lalu, baik Linley maupun Daring Coward curiga bahwa kitab itu telah diubah. Sejarah klannya mungkin seharusnya mencakup contoh Dragon Blood Warrior yang dihasilkan melalui meminum darah naga hidup-hidup. Tapi aku tidak menyangka ada puluhan. Baik Linley maupun Wharton merasa sangat terkejut di dalam hati. Oh, gadis kecil bernama Nina itu datang ke sini, ujar Hodan dengan wajah berseri-seri, membuat Linley dan yang lainnya terkejut lalu langsung menoleh. Linley dan yang lainnya berdiri dan Wharton segera pergi menyambut Nina. Sambil berpegangan tangan, Wharton dan Nina pergi dari meja ke meja, bersulang untuk para tamu. Tetapi saat ini, baik Wharton maupun Linley yang tetap di tempat duduknya, merasa pikiran mereka dalam keadaan kacau balau. Sejarah klan mereka jelas tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Selain itu, ahli tingkat Saint memiliki umur yang sangat panjang. Bagaimana mungkin tidak ada satupun Dragon Blood Warrior di klan mereka yang tersisa? Dan bukan hanya klan mereka, bahkan klan Undying Warrior, klan Violet Flame Warrior, dan klan Tiger Stripe Warrior mengalami hal yang sama. Semua 4 klan prajurit tertinggi secara aneh telah runtuh. Rahasia? Linley mengerti bahwa sejarah benua ini pasti mengandung banyak rahasia tersembunyi yang berbeda dari catatan resmi. Sebagai contoh, Raja Pembunuh, Caesar, pernah memberitahu Linley bahwa 5.000 tahun yang lalu, banyak ahli dari alam keberadaan lain turun ke benua Yulan. Tetapi di buku sejarah, tidak ada hal seperti itu. Linley merasa agak melamun saat upacara pertunangan berlanjut. Ia terus memikirkan hal-hal ini. Ia bahkan ingin berbincang 4 mata dengan pria tua berambut putih bernama Hodan itu. Jelas sekali, Hodan ini tahu banyak hal tentang urusan masa lalu. Setelah makan malam, berbagai bangsawan di aula utama berbincang santai. Pada saat ini, Linley yang sudah tidak sabar tiba-tiba mendengar sebuah kalimat yang seindah musik dari surga. Linley, ikutlah denganku. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Hodan benar-benar menghampiri Linley dan memintanya berbicara 4 mata. Wharton memandang kakaknya, dan Linley berpesan, Wharton, kau tetap di sini. Setelah itu temani Nina. Sedangkan untuk Tuan Hodan, aku akan bicara dengannya. Sambil berbicara, Linley mengikuti Hodan keluar dari aula utama. Hudson, Castro, dan Lanke saling pandang. Aku penasaran apa yang akan diputuskan Linley. Hudson menghela napas penuh emosi. Hodan dan Linley meninggalkan aula utama. Sambil berjalan, Hodan berkata, Linley, di mana kedua ahli tingkat Saint milikmu? Panggil mereka juga. Linley terkejut. Bagaimana Hodan ini bisa tahu segalanya? Hodan tahu nama Wharton dan Nina, dan ia juga tahu bahwa Linley memiliki 2 binatang sihir. Ia bahkan tahu bahwa Bebe adalah binatang sihir tingkat Saint. Linley tidak mencoba menyangkal apapun. Ia segera menghubungi Bebe dan Haeru secara spiritual, memanggil mereka. Karena ada ahli tingkat Saint yang hadir hari ini, Linley tidak mengizinkan Bebe atau Haeru pergi ke aula utama. Mari kita pergi ke lapangan latihan di belakang kediaman. Di sana tidak ada siapa-siapa, ucap Hodan sambil terkekeh. Krrrr. Haeru dan Bebe tiba di sisi Linley. Squawk! Bebe terus berpura-pura mencicit. Anak kecil, aku tahu kau adalah binatang sihir tingkat Saint. Berhentilah mencicit. Hodan tertawa sambil menjangkau untuk mengelus kepala Bebe. Bebe ingin menghindar, tetapi yang mengejutkannya, ia mendapati mustahil baginya untuk bergerak. Ia tidak punya pilihan selain membiarkan Hodan mengelus kepalanya.
Linley terkejut di dalam hati. Tanpa ragu, Hodan adalah ahli tingkat dewa. Dia benar-benar sesosok dewa. Berapa banyak dewa yang dimiliki benua ini? Gumam Linley dalam hati. Sementara di saat yang sama, ia mengikuti Hodan ke lapangan latihan. Bos, siapa Pak Tua itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bebe tidak berani terlalu banyak bercanda sekarang. Ia tampak sangat patuh. Haeru dengan patuh mengikuti di sisi Linley juga. Tutup pintunya dulu. Tanpa perintahku, tidak ada yang diizinkan masuk. Linley menginstruksikan para pelayan, dan kemudian Hodan langsung menuju bangku batu dan duduk. Kau boleh duduk juga. Hodan menunjuk kursi lain di seberangnya. Linley duduk dengan patuh, lalu berkata dengan rendah hati, Tuan Hodan, saya benar-benar bingung saat ini. Bisakah Anda memberikan bimbingan kepada saya? Hodan tersenyum dan berkata, alasanku datang hari ini terutama demi kedua binatang sihir milikmu. Tentu saja, kau dan 3 Undying Warrior lainnya yang memiliki kekuatan tingkat Saint juga bisa dianggap sedikit memenuhi syarat untuk menjadi targetku. Hah? Linley menatap Hodan dengan bingung. Hodan tersenyum. Linley, dalam sejarah benua Yulan yang tak terhitung jumlah tahunnya, telah ada banyak sekali orang jenius juga. Bahkan jika hanya ada satu setiap abad, dalam 100.000 tahun, itu berarti sudah ada 1.000. Tapi sekarang, berapa banyak ahli tingkat Saint yang ada di benua Yulan? Setiap kekaisaran hanya memiliki beberapa puluh. Ahli tingkat Saint bisa hidup selama lebih dari 100.000 tahun? Tanya Linley terkejut. Ahli tingkat Saint, selama mereka tidak terbunuh, bisa dengan mudah hidup 100.000 tahun. Hodan tertawa tenang. Setelah mencapai tingkat Saint, kau secara teknis abadi dan kebal terhadap penuaan. Tapi kau tentu saja masih bisa dibunuh. Linley juga kebingungan. Jika ini masalahnya, mengapa hanya ada sedikit ahli tingkat Saint? Bagaimanapun benua Yulan pasti melahirkan ahli tingkat Saint baru setiap abad. Lalu apa alasannya? Tanya Linley. Alasannya adalah mereka telah pergi ke alam lain. Hodan tersenyum. Alam lain? Linley terperanjat. Namun kemudian Linley tiba-tiba mengerti dan ia buru-buru bertanya, mungkinkah leluhur klan Baruk juga pergi ke alam lain? Benar. Puluhan Dragon Blood Warrior itu semuanya telah pergi ke alam infernal, salah satu dari 4 alam tinggi. Dulu aku bahkan mengunjungi leluhurmu, Baruch, di alam infernal dan minum bersamanya. Hodan tertawa terbahak-bahak. Alam infernal? Master Hodan, Anda datang dari alam infernal? Linley merasa seolah-olah rahasia alam semesta sedang terungkap di depan matanya. Hodan mengangguk. Benar, Linley, biarkan aku menjelaskannya kepadamu seperti ini. Di dunia material yang biasa, begitu suatu makhluk hidup mencapai tingkat Saint, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki 4 alam tinggi, atau mungkin 7 alam ilahi. Mereka akan diizinkan untuk berlatih dan tinggal di sana. Dalam sejarah benua Yulan, banyak ahli tingkat Saint yang telah meninggalkan benua Yulan dan memilih untuk memasuki 4 alam tinggi atau 7 alam ilahi. Hodan tersenyum. Linley mengangguk tanda ia mengerti. Secara teknis, kau dan 3 Undying Warrior lainnya, meskipun memiliki kekuatan tingkat Saint, belum benar-benar berada di tingkat Saint dalam wujud manusia kalian. Sebenarnya aku tidak perlu terburu-buru datang ke sini untuk bicara padamu. Target utamaku adalah kedua binatang sihir tingkat Saint milikmu. Mereka berdua telah mencapai tingkat Saint. Mereka diizinkan untuk memilih untuk terus tinggal di benua Yulan atau memasuki alam lain. Hodan segera berkata dengan nada sedikit menggoda. 4 alam tinggi jauh lebih baik daripada 7 alam ilahi. Di alam infernal, sebagai contoh, para ahli ada sebanyak awan, dan ahli tingkat Saint hanyalah orang biasa. Di tempat itu, kau akan memiliki kesempatan latihan yang luar biasa, dan harta karun seperti cincin interspasial sudah seumum air. Ada harta karun dalam jumlah yang sangat banyak di sana. Linley mengerti. Hanya setelah mencapai tingkat Saint, seseorang memenuhi syarat untuk memasuki alam tinggi. Tentu saja, 4 alam tinggi akan memiliki ahli di mana-mana. Dengan ahli tingkat Saint tidak lebih dari sekedar rakyat jelata. Aku tidak mau pergi. Aku akan tetap bersama bos, ucap Bebe sambil menggelengkan kepala. Aku juga tidak mau pergi. Aku akan tetap bersama tuanku, sahut Haeru. Hodan memandang Linley. Sambil tertawa, ia berkata, Linley, kekuatan sejatimu sudah mencapai tahap puncak tingkat Saint. Kau sepenuhnya memenuhi syarat untuk memasuki alam tinggi. Apakah kau ingin pergi? Linley tidak menjawab. Sebaliknya, ia menatap Hodan. Tuan Hodan, siapa Anda sebenarnya? Aku? Oh, aku lupa memberitahumu.
Hodan tersenyum pada Linley. Aku adalah Planar Overseer atau pengawas alam untuk benua Yulan. Pengawas alam? Mendengar gelar ini, Linley sedikit mengerti. Istilah pengawas mengandung unsur menjaga dan melindungi. Tidak heran, Hodan ini memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan. Linley, kau belum menjawabku. Apakah kau bersedia pergi ke alam lain? Hodan mendesak. Terserah pada masing-masing Saint apakah mereka ingin pergi ke alam tinggi atau tidak. Pengawas alam hanya bertanggung jawab untuk memberitahu mereka tentang pilihan ini. Linley tetap sangat tenang. Tuan Hodan, sejujurnya saya tidak tahu apa-apa tentang alam lain. Bisakah Anda memberi saya sedikit pencerahan? Linley bertanya dengan rendah hati. Doring Coward sebenarnya tahu tentang keberadaan pengawas alam. Tetapi pada saat itu Linley masih terlalu lemah. Jadi Doring Coward merasa tidak perlu segera memberitahu Linley. Namun Doring Coward pernah menjelaskan sedikit tentang 4 alam tinggi. Ada banyak alam material seperti benua Yulan. Alam-alam material ini semuanya hampir sama. Di beberapa alam, binatang sihir adalah kekuatan utama. Sementara di alam lain, ras lain yang berkuasa. Di beberapa tempat, manusia yang berkuasa. Alam-alam ini pada dasarnya sama. Hodan mulai menjelaskan beberapa informasi paling dasar mengenai alam tinggi. Di atas alam-alam material ini terdapat 4 alam tinggi dan 7 alam ilahi. Hodan tertawa. 7 alam ilahi diciptakan oleh 7 dewa utama dari 7 elemen. Sedangkan untuk 4 alam tinggi, mereka diciptakan oleh 4 dewa tertinggi. Linley mengangguk. 7 alam ilahi dan 4 alam tinggi, apa perbedaan di antara mereka? Tanya Linley. Hodan tertawa. 7 alam ilahi adalah alam api, air, angin, bumi, petir, cahaya, dan kegelapan. Sebagai contoh, kau adalah seseorang yang berlatih dalam hukum bumi. Jika kau memasuki alam ilahi bumi, kau akan mendapati bahwa kau berlatih 2 kali lebih cepat dengan setengah usaha. Tapi 7 alam ilahi masih kalah dibanding 4 alam tinggi. Sebaiknya kau memasuki alam tinggi. Hodan berkata dengan nada menggoda. Linley, kau harus mengerti. Alam tinggi diciptakan oleh para dewa tertinggi. 4 dewa tertinggi jauh melampaui kekuatan para dewa utama. Dewa tertinggi? Apakah ada orang yang bisa mencapai tingkat dewa tertinggi melalui latihan? Linley tiba-tiba bertanya. Hodan menatap Linley dengan heran. Hodan mulai tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ia baru saja mendengar lelucon paling lucu yang pernah ada. Linley memandang Hodan dengan bingung. Linley, sepertinya kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Hodan masih tertawa. Kau tidak tahu ya, dewa tertinggi bukanlah orang yang mencapai tingkat itu melalui latihan. Biar ku jelaskan padamu. Setiap ras memiliki kesempatan untuk menjadi dewa utama melalui latihan. Kesempatannya hanya sangat-sangat rendah. Seberapa rendah? Tanya Linley. Biar ku berikan contoh. Di antara 100 juta dewa tingkat menengah yang biasa, jarang sekali ada satu dewa utama yang muncul. Hodan tertawa. Misalnya, di alam ilahi cahaya, ada banyak sekali dewa tingkat rendah, dewa tingkat menengah, dan dewa tingkat tinggi. Tapi dalam 10 juta tahun, kau mungkin tidak akan melihat satupun dewa utama muncul dari barisan mereka. Linley terdiam. Dewa tingkat rendah, dewa tingkat menengah, dan dewa tingkat tinggi. Linley mengernyitkan dahi sambil memandang Hodan dengan bingung. Dulu, kakek Dohring hanya membahas tentang keberadaan para dewa. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Percikan ilahi milik dewa juga memiliki tingkat yang berbeda. Hodan berkata dengan tenang. Begitu kau mencapai tingkat penguasaan tertentu terhadap hukum, hukum itu sendiri akan memberimu pengakuan dan menurunkan percikan ilahi ke dalam dirimu, yang memungkinkanmu untuk menjadi seorang dewa. Tapi saat kau baru mulai, kau hanya akan menjadi dewa tingkat rendah. Seiring kau terus memahami lebih banyak, pada tingkat tertentu, kau akan menjadi dewa tingkat menengah. Baru sekarang Linley mengerti. Dewa tingkat apa dewa perang itu? Tanya Linley dengan rasa ingin tahu. Hodan melirik Linley dengan gusar, lalu tertawa. Demi leluhurmu, aku akan memberitahumu. Dewa perang hanyalah seorang dewa tingkat rendah. Seorang dewa tingkat rendah? Linley mengejapkan matanya 2 kali. Dewa perang telah menjadi dewa lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Mengingat bakatnya, ia seharusnya jauh lebih kuat sekarang daripada sebelumnya. Bagaimana mungkin ia masih tetap menjadi dewa tingkat rendah? Haha, Linley, apa menurutmu mudah untuk naik dari dewa tingkat rendah menjadi dewa tingkat menengah? Hodan menggelengkan kepalanya. Tapi dewa perang sudah menjadi dewa tingkat rendah sejak 5.000 tahun yang lalu, setelah Linley segera. Hodan pun menjelaskan. Pada saat itu dia memang seorang dewa tingkat rendah.
Tapi ada perbedaan juga di antara sesama dewa tingkat rendah. Misalnya, katakanlah untuk menjadi dewa tingkat rendah, seseorang harus menguasai 1% dari suatu hukum. Sementara untuk menjadi dewa tingkat menengah, seseorang harus menguasai 10% dari suatu hukum. Seseorang yang baru menguasai 9% dari suatu hukum tetaplah seorang dewa tingkat rendah. Tapi apakah dia berada di tingkat kekuatan yang sama dengan seseorang yang baru menguasai 1% dari suatu hukum? Padahal mereka berdua sama-sama dewa tingkat rendah. Linley kini mengerti. Linley, jangan terlalu serakah. Di jalan untuk menjadi dewa, setiap langkah sangatlah sulit. Ada banyak sekali dewa tingkat rendah di 4 alam tinggi yang telah menghabiskan ratusan juta tahun atau bahkan miliaran tahun tanpa mampu menembus ke ranah dewa tingkat menengah. Tapi bagaimana dengan para dewa tertinggi? Sela Linley sekali lagi. Dewa tertinggi? Hodan tertawa lagi. Kau bertanya padaku tadi, apakah mungkin bagi manusia untuk mencapai tingkat dewa tertinggi kan? Biar ku jelaskan. Hodan terus terkekeh menatap Linley. Linley, dewa tertinggi bukanlah manusia. Mereka juga tidak memiliki jenis kelamin. Mereka bahkan tidak memiliki tubuh. Linley menatap Hodan dengan terkejut. 4 dewa tertinggi adalah manifestasi dari 4 hukum utama. Mereka tidak lebih dari perwujudan hukum itu sendiri yang mengalir melalui alam yang tak terhitung jumlahnya. Dewa tertinggi kematian adalah perwujudan dari hukum kematian. Dewa tertinggi kehancuran adalah inkarnasi dari hukum kehancuran. Dewa tertinggi kehidupan adalah avatar dari hukum kehidupan. Dan dewa tertinggi takdir adalah personifikasi dari hukum takdir. Hodan tertawa sambil memandang Linley. Coba katakan padaku, bisakah kau menjadi dewa tertinggi melalui latihan? Linley mengerti. 4 dewa tertinggi adalah bagian alami dari alam semesta yang tak terbatas. Mereka adalah langit, mereka adalah bumi, mereka adalah bagian dari jiwa setiap makhluk hidup. Mereka adalah hukum itu sendiri. Dewa tertinggi adalah makhluk hukum murni. Mereka tidak mengenal cinta, benci, persahabatan, dendam, atau emosi semacam itu. Mereka dingin. Jika kau mengutuk seorang dewa tertinggi, mereka akan mengabaikanmu. Jika kau menyanjung mereka, mereka tidak akan memberimu imbalan. Tapi, jika kau merusak alam itu sendiri, maka para dewa tertinggi akan menghukummu. Linley tertawa. Meskipun dewa tertinggi itu ada, mereka adalah personifikasi dari hukum alam semesta. Tidak perlu mengindahkan atau memperhatikan mereka sama sekali. Apakah ada yang berani mengutuk dewa tertinggi? Tanya Linley sambil tertawa. Hodan menatapnya, lalu sambil tertawa mencela Linley. Aku hanya memberi contoh. Selama bertahun-tahun aku di alam kematian, aku belum pernah mendengar dewa tertinggi menampakkan diri secara langsung. Sejauh yang harus kau ketahui, kekuatan paling tak terkalahkan di dunia adalah kekuatan para dewa utama. Kehendak para dewa utama tidak boleh dilanggar. Linley mengangguk, tanda mengerti. Linley, 7 alam ilahi sangat bermanfaat bagi seseorang yang berlatih dalam hukum tertentu. Tapi 4 alam tinggi berbeda. Tidak peduli hukum apapun yang kau pelajari, kecepatan latihanmu di 4 alam tinggi akan sama cepatnya seolah-olah kau sedang berlatih dalam hukum yang relevan di salah satu dari 7 alam ilahi. Hodan berkata dengan meyakinkan. Karena itu, 4 alam tinggi adalah pilihan terbaik. 4 alam tinggi, alam celestial, alam kematian, alam infernal, dan alam kehidupan. Linley, leluhur klanmu semuanya ada di alam infernal. Mengapa kau tidak pergi ke sana juga? Hodan melanjutkan. Pergi? Linley sudah memantapkan hatinya. Alam infernal hanya memiliki leluhur yang belum pernah ia temui. Tidak banyak gunanya pergi ke sana. Sebaliknya, di benua Yulan, ia memiliki adiknya Wharton dan sahabat-sahabat karibnya, Yale, Reynolds, dan George. Ia juga memiliki banyak teman seperti Barker bersaudara, Jen, dan yang lainnya. Selain itu, ia juga memiliki tujuan yang belum selesai. Penghancuran total gereja cahaya. Melihat keraguan Linley, Hodan terus berbicara dengan meyakinkan. Linley, alam infernal memiliki ras yang tak terhitung jumlahnya dan segala macam spesies makhluk kuat yang memiliki segala macam serangan. Di alam infernal, latihan akan sangat mengasyikkan. Tidak perlu. Linley menggelengkan kepala dan tertawa. Tuan Hodan, terima kasih telah memberitahu saya begitu banyak hal. Tapi saya masih muda dan saya bahkan belum menikah. Saya tidak terburu-buru untuk perlu ke sana. Mendengar Linley berkata demikian, Hodan hanya bisa mengangguk pasrah. Sebagai pengawas alam, ia dilarang memaksa orang untuk meninggalkan alam ini. Jika orang lain tidak mau pergi, mereka bisa tetap tinggal di alam mereka sendiri selama yang mereka suka.
bahkan sampai menjadi dewa tingkat tinggi. Tuan Hodan, saya ingin bertanya, jika seseorang pergi ke alam tinggi, bisakah ia kembali? Linley tiba-tiba bertanya. Hodan menggelengkan kepala. Hampir tidak mungkin. Dari 100.000 orang yang memasuki alam tinggi, biasanya tidak ada satu orang pun yang bisa kembali ke tanah airnya. Ini karena kembali pulang menuntut harga yang sangat mahal. Linley mengerti. Pantas saja Dewa Perang dan Pendeta Agung tidak mau pergi ke alam tinggi. Bahkan bagi ahli tingkat dewa pun enggan untuk pergi. Bisa dibayangkan betapa sulitnya untuk kembali. Bahkan tidak sampai 1 dari 100.000 yang bisa kembali. Peluang ini benar-benar terlalu rendah. Tuan Hodan, saya minta maaf karena telah membuang waktu Anda, ucap Linley dengan rendah hati. Karena memang begitu, aku akan pergi sekarang. Hodan berdiri. Linley, jika suatu hari kau ingin meninggalkan alam ini, kau bisa datang ke Arctic Ice Cap di ujung Laut Utara untuk mencariku. Aku tinggal di atas gletser di Arctic Ice Cap. Linley merasa terkejut. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar bahwa di ujung Laut Utara ada Arctic Ice Cap. Tuan Hodan, bagaimana dengan ujung Laut Selatan? Linley merasa penasaran. Laut Selatan jauh lebih besar daripada Laut Utara dan hampir tidak ada batasnya. Tetapi di ujungnya adalah akhir dari alam Yulan. Kau tidak akan menemukan apapun di sana selain ruang yang kacau. Linley kini mengerti. Setelah berbicara, Hodan segera terbang ke udara dan pergi, menuju ke utara dan dengan cepat menghilang. Linley berdiri di sana, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Diskusi dengan Hodan ini memberikan dampak besar bagi Linley. Bos, aku sebenarnya cukup penasaran dengan alam tinggi. Wow, segala macam spesies yang menakjubkan dan tingkat Saint hanyalah orang biasa di sana. Tempat itu pasti luar biasa. Mata Bebe berbinar-binar. Linley menepuk kepala kecil Bebe. Apa kau ingin mati? Kemungkinan besar ahli manapun di alam itu bisa dengan mudah membunuh mereka. Linley sudah memiliki rencana untuk latihannya di masa depan. Dewa utama? Itu terlalu jauh. Satu langkah demi satu langkah. Pertama, capai tingkat dewa tingkat rendah. Setelah menjadi dewa tingkat rendah, Linley akan memiliki kepercayaan diri pada kemampuannya untuk menghancurkan gereja cahaya. Linley tahu batas kemampuannya sendiri. Mengingat kekuatannya saat ini, ia belum cukup kuat untuk memaksakan kehendaknya dan bertindak sesuka hati di benua Yulan. Sulit untuk mengatakan apakah aku bisa mengalahkan Olivier. Linley tidak merasakan kepercayaan diri sama sekali jika berhadapan dengan serangan spiritual Olivier dalam pedang obsidian miliknya. Serangan spiritual? Linley tiba-tiba teringat cincin Coiling Dragon miliknya. Di masa lalu, ketika kekuatan ilahi telah memasuki jiwa Linley, semburan kekuatan telah memancar dari cincin Coiling Dragon untuk melawannya. Tapi kakek Dohring juga merupakan tuan dari cincin Coiling Dragon di masa lalu. Mengapa pada saat kematiannya, cincin itu tidak membantunya? Linley merasa bingung. Kekuatan misterius cincin Coiling Dragon harus diaktifkan dengan cara tertentu. Kekuatan ilahi Radiant Sovereign telah melakukannya. Entah bagaimana memicu kekuatan di cincin Coiling Dragon, menyebabkannya bermanifestasi sebagai perlindungan. Tetapi serangan Olivier belum tentu juga akan mengaktifkan energi perlindungan cincin Coiling Dragon. Aku tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di dalam cincin Coiling Dragon. Tapi apapun itu, aku tidak bisa begitu saja menggantungkan semua harapanku pada cincin Coiling Dragon. Dalam pertempuran, satu-satunya yang bisa kuandalkan adalah diriku sendiri. Saat ini, kediaman itu dipenuhi dengan banyak bangsawan dan taipan. Tetapi Linley dan kedua binatang sihir miliknya tetap berada di halaman latihan di bagian belakang kediaman. Seolah-olah tidak ada orang yang hadir, Linley mulai berlatih. Setelah pergi ke alam infernal, kembali akan hampir mustahil. Aku tidak mungkin berharap akan menerima dukungan apapun dari leluhurku. Segala sesuatu yang kulakukan di benua Yulan, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Tetapi Linley telah melupakan sesuatu. Mengapa puluhan Dragon Blood Warrior serta semua prajurit tertinggi lainnya telah meninggalkan benua Yulan secara massal dan tidak meninggalkan satupun ahli tingkat Saint untuk menjaga keturunan mereka? Rahasia benua Yulan jauh lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan Linley. Menjelang malam, banyak tamu di kediaman telah pergi, dan sebagian besar bangsawan pun sudah pulang. Jamuan pertunangan itu adalah jamuan sore hari. Orang-orang yang masih tersisa di kediaman semuanya adalah tamu-tamu yang cukup penting. Wharton, di mana kakakmu? Yale menuangkan 2 cangkir anggur, lalu berjalan ke sisi Wharton. Sepertinya aku sudah hampir sepanjang sore tidak melihatnya. Kakakku pergi bersama Tuan Hodan itu. Aku tidak tahu dia pergi kemana.
Wharton menggelengkan kepalanya. Aku akan mencarinya. Mengingat kepribadian kakakmu, dia mungkin melarikan diri ke halaman latihan dan mulai berlatih. Yale meninggalkan aula tamu. Melalui lorong-lorong, ia sampai di halaman latihan setelah beberapa saat. Air mengalir turun dari air mancur buatan. Setiap tetesan air terdengar jelas di halaman latihan yang sunyi itu. Linley duduk dalam meditasi di atas rumput, tidak bergerak sama sekali. Jika seseorang mendekat dan mengamatinya dengan seksama, orang itu akan melihat otot-otot Linley berkontraksi dan mengembang dengan cara yang sangat ritmis. Dan saat itu terjadi, hembusan angin alami seolah menyelimbuti Linley. Jiwanya telah menyatu dengan bumi yang tak terbatas dan selaras dengan angin yang luas. Bung, bung, hush, hush. Matanya terpejam, Linley bisa merasakan getaran jiwa bumi dan angin tanpa wujud yang memenuhi langit. Setelah waktu yang lama, Linley membuka matanya. Tuan telah mengeluarkan perintah. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa seizinnya. Bahkan aku juga tidak boleh. Suara Yale terdengar sangat pasrah. Bos Yale, masuklah. Linley menyunggingkan sedikit senyum di bibirnya, dan ia segera berdiri. Baru sekarang Yale masuk. Sambil menatap Linley, ia terkekeh. Saudara ketiga, aku sudah menduganya. Kau berlatih lagi? Mengapa kau begitu giat? Kau sudah berada di puncak tingkat Saint. Kau sudah sangat kuat. Linley melirik Yale dan terkekeh. Bagi Yale, Linley sudah bisa dianggap sebagai ahli yang tak tertandingi di benua Yulan. Bahkan kaisar dari kekaisaran O'Brien pun sangat sopan kepada Linley. Namun setelah berinteraksi dengan Hodan, Linley tahu bahwa ia masih jauh dari kata memadai. Ayo, minum anggur bersamaku. Aku belum sempat minum banyak denganmu hari ini. Yale meletakkan 2 botol anggur di atas meja batu. Linley duduk juga, lalu mengambil 2 cangkir anggur dari cincin interspasial miliknya. Sayang sekali saudara keempat tidak bisa ada di sini. Linley menggelengkan kepala dan menghela napas. Sebulan yang lalu, ketika Kaisar Johan mengumumkan siapa yang akan menikahi putrinya, Reynolds telah meninggalkan ibu kota kekaisaran. Dia tidak punya pilihan. Tentara memerintahkannya untuk kembali. Dia harus pergi. Yale berkata dengan tak berdaya. Terakhir kali, dia kebetulan sedang cuti. Itulah sebabnya kita bertiga bisa berkumpul kembali. Bagi saudara keempat ini tidak terlalu buruk. Tapi bagi saudara kedua, jika kita ingin menemuinya, kita harus pergi ke Kekaisaran Yulan. Jarak dari Kekaisaran Yulan ke Kekaisaran O'Brien cukup jauh. Mengobrol santai dengan sahabat karibnya, Linley merasa sangat gembira. Mengapa ia ingin melepaskan ini untuk pergi ke alam tinggi dan terlibat dalam pembantaian? Bagian yang paling menyenangkan dari latihan adalah saat jiwa mendapatkan tingkat pemahaman yang semakin besar. Ini bukan tentang pembantaian berdarah. Saudara ketiga, dalam beberapa hari ke depan, aku juga akan meninggalkan ibu kota kekaisaran. Yale menghela napas penuh emosi. Tidak ada pilihan lain, aku masih muda. Ada banyak hal yang perlu kutangani di konglomerat Dawson. Jika tidak, di masa depan, aku tidak akan layak untuk mengelolanya. Linley mengerti. Organisasi sekelas konglomerat Dawson pasti tidak akan memberikan posisi kepemimpinan kepada seseorang hanya karena ayahnya pernah memegangnya. Jika tidak, konglomerat Dawson tidak akan sekuat sekarang. Tentu saja menjadi putra ketua memiliki keuntungannya sendiri, tetapi seseorang juga perlu memiliki kemampuan dan riwayat kerja. Bulan depan, Olivier akan bertarung dengan Hydeson. Bukankah itu berarti kau akan melewatkannya? Linley tertawa. Ya, Yale tertawa acuh tak acuh. Lagi pula aku hanyalah seorang penyihir. Seberapa banyak yang akan kupahami dari menonton pertarungan antara 2 prajurit tingkat Saint? Linley tiba-tiba meletakkan cangkir anggurnya dan menatap ke arah pintu. Ada yang datang. Siapa? Yale bingung. Ada orang lain yang tahu kau ada di sini? 2 orang dari Akademi Dewa Perang itu. Linley tertawa dengan tenang. Ahli tingkat Saint bisa menggunakan energi spiritual untuk memindai suatu area. Kediaman yang relatif kecil itu bisa dengan mudah tertutupi seluruhnya. Tentu saja mereka bisa dengan mudah menemukan Linley. Castro dan Lanke berjalan menuju halaman belakang berdampingan. Mereka sangat terkejut dengan instruksi guru mereka. Meskipun kekuatan Linley tidak buruk, guru tidak perlu bersikap seperti ini. Lanke menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak mengerti. Castro juga merasa bingung. Mereka berdua bingung. Berjalan ke halaman belakang, mereka melihat penjaga sudah membukakan pintu untuk mereka. Castro dan Lanke segera melihat Linley duduk bersama Yale. Melihat Yale juga ada di sini, keduanya mengernyitkan dahi. Yale segera berdiri. Saudara ketiga, ada orang yang datang menemuimu. Mengapa kau tidak mengobrol dengan mereka?
Aku akan ke aula utama sekarang. Linley mengangguk. Setelah Yale pergi, Castro dan Langke duduk. Linley bertanya, Castro, Langke, mengapa kalian datang? Castro tertawa. Linley, kami berdua datang membawa undangan dari guru kami untuk berkunjung ke Akademi Dewa Perang. Dewa Perang mengundangku? Linley hampir tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin seseorang seperti Dewa Perang mengundangnya? Langke mengangguk. Linley, guru memang memerintahkan kami agar kau datang ke Akademi Dewa Perang. Dan terlebih lagi, guru telah memerintahkan kakak seperguruan senior kami untuk menyambutmu secara pribadi. Linley, kau harus mengerti, bahkan ketika Monolithic Sword Saint, Haedson, mengunjungi Akademi Dewa Perang di masa lalu, kakak seperguruan senior kami tidak datang untuk menyambutnya. Oh, Linley tertarik. Siapa kakak seperguruan senior dari Akademi Dewa Perang ini? Kakak seperguruan seniormu seharusnya adalah murid pertama Dewa Perang, kan? Tunggu, berapa usianya? Linley tiba-tiba menyadari sesuatu. Astaga, Dewa Perang adalah seseorang yang telah mencapai tingkat ini lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Castro dan Langke keduanya menyeringai. Benar, kakak seperguruan senior kami sudah berusia 5.000 tahun. Dia tidak jauh lebih muda dari guru kami. Castro mengangguk. Kami juga sangat terkejut saat mendengar guru memerintahkan kakak seperguruan senior kami untuk menyambutmu. Linley tahu bahwa Dewa Perang hanya menerima murid pribadi setiap 300 tahun sekali. Yang termuda adalah Bloomer, baru berusia 30 tahun atau lebih. Tetapi yang tertua adalah kakak seperguruan senior ini dan berusia 5.000 tahun. Baiklah, kapan aku harus pergi? Linley bertanya sambil tertawa. Kau bisa datang ke Akademi Dewa Perang kapan saja. Bagaimana dengan ini? Ini lencana milikku. Saat kau tiba di Akademi Dewa Perang, serahkan pada salah satu saudara seperguruan kami. Mereka akan memberitahuku. Dengan membalikan tangannya, Castro mengambil sebuah medali merah tua yang terukir nama Castro di atasnya. Menerima lencana itu, Linley tertawa dan mengangguk. Jangan khawatir, aku pasti akan datang. Castro dan Langke keduanya mengangguk lalu pergi. Linley diam-diam bertanya-tanya, jika kakak seperguruan senior dari Akademi Dewa Perang berusia 5.000 tahun, seberapa kuat dia? Mungkinkah ia lebih lemah dari Monolithic Sword Saint? Linley tidak terlalu mempercayainya. Monolithic Sword Saint baru berusia beberapa abad, sementara kakak seperguruan senior telah berlatih di Akademi Dewa Perang selama ribuan tahun dengan bimbingan pribadi Dewa Perang. Setelah 5.000 tahun, bagaimana mungkin ia tidak kuat? Puncak utama Gunung Dewa Perang ditutupi oleh banyak bangunan. Ini adalah tempat di mana murid kehormatan Dewa Perang tinggal, bersama dengan Kenyon, Castro, dan Langke, yang bertanggung jawab atas urusan biasa Gunung Dewa Perang, besar maupun kecil. Angin gunung sangat kencang hari ini. Banyak murid kehormatan Akademi Dewa Perang sedang berlatih. Har! Sebuah batu besar seberat puluhan ton dengan mudah dilemparkan dari satu orang ke orang lain, yang kemudian menendangnya kembali. Dua murid kehormatan Akademi Dewa Perang itu mampu menendang batu besar ini dengan mudah. Yang paling penting, batu besar itu tidak rusak sama sekali. Ini membutuhkan kendali yang sangat halus atas kekuatan fisik dan chi tempur. Tepat pada saat ini, sosok yang anggun muncul, melesat di langit seperti asap biru. Sosok itu dengan anggun mengitari Gunung Dewa Perang, dan dalam sekejap mata ia sampai di Akademi Dewa Perang. Salah satu murid kehormatan Akademi Dewa Perang menatap pendatang itu dengan terkejut. Ia tidak melihat siapapun sebelumnya, tapi tiba-tiba saja orang ini muncul. Apakah Anda Master Linley? Murid kehormatan itu bisa mengenalinya. Pada hari duel di Colosseum, murid kehormatan itu pergi untuk mendukung Bloomer. Sambil tersenyum, Linley mengangguk. Castro mengundangku untuk datang. Ini lencananya. Tolong beritahu dia. Linley melemparkan lencana itu kepada murid kehormatan tersebut. Murid kehormatan itu buru-buru berkata, "Aku akan segera melaporkannya. Master Linley, silakan beristirahat dulu." Linley mengangguk. Upacara pertunangan Wharton telah berakhir 2 hari yang lalu. Dan hari ini Linley menerima undangan tersebut dan pergi ke Akademi Dewa Perang untuk melihat sendiri seperti apa tempat itu. Orang itu adalah Master Linley. Kudengar usianya baru 27 tahun. Bahkan kakak seperguruan Kenyon dengan mudah dikalahkan olehnya. Aku ada di sana hari ini. Hanya butuh 1 serangan. Dibandingkan dengan Linley, kakak seperguruan Kenyon sangat lemah. Kakak seperguruan Kenyon hanyalah murid pribadi ke-25 dari guru kita. Wajar jika dia agak lebih lemah. Kemungkinan besar kakak seperguruan Castro kira-kira setara dengan Linley. Jika 10 murid pertama master yang bertarung, kemungkinan besar mereka akan dengan mudah mengalahkan Linley.
Banyak murid kehormatan Akademi Dewa Perang bergumam dengan suara pelan sambil melirik Linley. Semua murid kehormatan ini adalah jenius dengan hak mereka sendiri, dan mereka semua bangga serta sombong. Tetapi dibandingkan dengan Linley, perjalanan mereka masih jauh. Linley! Sebuah suara lantang terdengar. Castro berlari keluar, wajahnya penuh dengan senyuman. Kau datang juga akhirnya. Ayo, mari kita pergi ke puncak Guntur Biru. Tidak di sini? Linley bingung. Jelas puncak utama ini adalah yang terbesar dengan bangunan terbanyak. 4 puncak lainnya tidak memiliki banyak bangunan. Castro tertawa. Linley, kami memiliki banyak murid kehormatan di sini di Akademi Dewa Perang. Jadi kami membiarkan mereka tinggal di puncak utama. Aku sendiri, Langke, dan Canyon semua tinggal di sini karena kami bertanggung jawab atas mereka. Saudara seperguruan kami yang lain semuanya ada di puncak gunung yang lain. Linley sedikit mengangguk. Castro segera membawa Linley ke arah puncak gunung yang berbeda. Linley dan Castro berjalan menaiki dinding gunung yang curam semudah seolah-olah mereka sedang bepergian di tanah datar. Langkah mereka seanggun burung yang terbang. Castro, kau termasuk murid pribadi Dewa Perang generasi keberapa? Tanya Linley. Aku murid pribadi ke-22, jawab Castro sambil tertawa. Kau sudah mencapai puncak tingkat Saint sekarang kan? Tanya Linley. Saat berada di halaman, ia mendengar para murid kehormatan mengatakan bahwa Castro seharusnya setara dengannya. Itulah sebabnya Linley menanyakan pertanyaan ini. Castro mengangguk. Benar, tapi kemungkinan besar aku bukan tandinganmu. Kecepatanmu sangat mencengangkan, setara dengan Olivier. Linley berpikir terus-menerus. Bahkan murid pribadi ke-22 telah mencapai puncak tingkat Saint. Lalu bagaimana dengan murid-murid sebelumnya? Castro, Hudson konon merupakan Saint nomor 1 di dunia. Apa dia pernah bertarung melawan kakak seperguruan seniormu? Tanya Linley. Tidak mungkin, Castro terkekeh tanpa sengaja. Meskipun Hudson sudah memiliki pemahaman dan penguasaan yang cukup tinggi terhadap hukum bumi, Akademi Dewa Perang memiliki cukup banyak orang yang lebih kuat darinya. Alasan mengapa Hudson terkenal adalah karena kakak seperguruan seniorku dan kakak seperguruan keduaku semuanya berusia lebih dari 5.000 tahun dan telah menarik diri dari dunia sekuler ribuan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin mereka pergi keluar dan bersaing melawan seorang junior yang baru berusia beberapa abad demi ketenaran dan kejayaan? Linley tiba-tiba mengerti. Bahkan selain Akademi Dewa Perang kami, aku juga mengenal orang lain yang lebih kuat darinya. Misalnya, sang raja pembunuh, Caesar itu. 1000 tahun yang lalu, Caesar bertarung melawan kakak seperguruan seniorku, dan mereka berdua setara satu sama lain. Aku membayangkan jika Caesar ingin bertindak melawan Hudson, dia akan bisa dengan mudah meraih kemenangan. Castro berkata dengan yakin. Linley terkejut. Caesar? Sepertinya Castro tidak tahu bahwa Caesar sudah mencapai tingkat dewa. Tetapi bagi kakak seperguruan seniornya yang telah berduel melawan Caesar hingga seri 1000 tahun yang lalu, berarti ia memang orang yang luar biasa. Kita sudah sampai di puncak Guntur Biru. Ayo, sudah lama aku tidak bertemu dengan kakak seperguruan seniorku juga. Guru selalu mengatakan bahwa di antara kita semua murid, kakak seperguruan senior adalah yang paling mungkin mencapai tingkat dewa. Wajah Castro dipenuhi dengan kepercayaan diri. Angin gunung menderu dengan sunyi. Saat mendaki gunung itu, Linley dan Castro menempuh jarak 100 meter hanya dalam setiap 2 atau 3 langkah. Di puncak Guntur Biru, 8 dari kami saudara seperguruan tinggal di sana. Kakak seperguruan senior kami juga tinggal di puncak tertinggi puncak Guntur Biru, ucap Castro penuh emosi. Namun Linley saat ini sedang memikirkan pertarungan yang dilakukan murid tertua itu dengan Caesar 1000 tahun yang lalu. Castro, apa kau tahu sesuatu tentang duel antara kakak seperguruan seniormu dan Caesar itu? Tanya Linley. Castro berkata dengan iri. Saat duel itu terjadi, aku belum diterima masuk ke Akademi Dewa Perang. Tapi aku pernah mendengar saudara seperguruan lainnya membahasnya. Caesar itu sangat kuat, dan dia juga sangat cepat. Kecepatan kakak seperguruan senior adalah yang tertinggi di antara kami semua. Tapi dia hanya mampu mengimbangi kecepatan Caesar. Seberapa cepat mereka? Linley sendiri juga berspesialisasi dalam kecepatan. Castro tertawa dengan tenang. Aku juga tidak tahu. Lagi pula, aku tidak menyaksikan duel ini secara pribadi. Tapi menurutku, mereka pasti jauh lebih cepat daripada kau dan Olivier. Linley bisa memahaminya. Bagaimanapun, wujud manusianya belum mencapai tingkat Saint. Ia masih memiliki jalan panjang untuk berkembang. Adalah hal yang wajar jika saat ini ia bukan tandingan mereka.
Di puncak-puncak Guntur Biru, puncak gunung itu memiliki area terbuka selebar beberapa puluh meter. Ada beberapa pohon kerdil yang tumbuh terhambat di puncak gunung, serta beberapa rumput liar. Di samping salah satu pohon kerdil tua, terdapat dua rumah batu. Dan di puncak gunung itu, ada seorang pria yang berdiri di sana menatap ke arah bawah. Linley mengamati pria ini dengan seksama. Ia mengenakan jubah biru sederhana, tubuhnya agak kurus, tetapi punggungnya tegak lurus. Rambut pendeknya hanya sekitar 7 cm dan juga berwarna biru. Hanya dengan melihatnya saja, seseorang bisa merasakan bahwa pria ini memiliki aura yang gagah dan teguh. Kakak seperguruan senior, ucap Castro dengan hormat. Pria berambut biru itu berbalik untuk melihat mereka. Saat tatapannya mendarat pada Linley, Linley tiba-tiba merasakan jiwanya seolah bergetar karena tatapan itu. Apakah ini sebuah serangan? Linley seketika merasa ngeri. Ia yakin bahwa terhadap prajurit biasa, kemungkinan besar tatapan dari kakak seperguruan senior ini saja sudah bisa menghancurkan jiwa mereka. Untungnya ia sendiri memiliki energi spiritual dari seorang penyihir tingkat 9. Tidak buruk. Pria itu tersenyum dan mengangguk. Kau Linley? Benar, Linley juga mengangguk. Namaku Fine. Pria itu tersenyum. Guru memerintahkanku untuk datang menyambutmu. Kau meminum darah naga untuk mendapatkan kemampuan bertransformasi? Aku yakin begitu. Kau bukan Dragon Blood Warrior murni kan? Linley mengernyitkan dahi. Setelah mendengar tentang penampilan wujud nagamu, aku menyimpulkan hal ini. Aku pernah bertemu Dragon Blood Warrior lainnya dari klan Baruk milikmu, ucap Fine dengan tawa tenang. Lalu kenapa jika aku memang meminum darah naga? Jawab Linley. Murid tertua Fine menghela napas penuh emosi. Berdasarkan apa yang ku ketahui, Dragon Blood Warrior murni memiliki potensi yang luar biasa. Sementara Dragon Blood Warrior varian yang meminum darah naga memiliki potensi yang sedikit lebih rendah. Jika kau adalah Dragon Blood Warrior murni, setelah mencapai puncak kekuatanmu, kau mungkin akan bisa bertarung denganku. Bahkan potensi Dragon Blood Warrior varian kemungkinan besar masih lebih besar daripada potensimu, sahut Linley langsung. Ia merasa sangat tidak senang dengan cara bicara murid tertua ini. Fine mengernyitkan dahi. Ia adalah orang dengan status yang tinggi. Bahkan orang yang disebut sebagai saint terkuat di dunia, Monolithic Sword Saint Haidson, hanyalah seorang junior di mata Fine. Bahkan tidak layak untuk ia perhatikan. Ia benar-benar agak tidak puas dengan cara Linley baru saja berbicara kepadanya. Tetapi ketika ia mengingat instruksi yang diberikan Dewa Perang kepadanya, Fine hanya tersenyum, tidak lagi membiarkan dirinya marah. Memang, prajurit tertinggi, bahkan yang tidak murni sekalipun, masih memiliki potensi yang lebih tinggi daripada orang biasa. Fine tersenyum, lalu melirik ke arah Castro yang berada di dekatnya. Saudara seperguruan, kau boleh kembali sekarang. Untuk saat ini, aku yang akan melayani Linley. Baik kakak seperguruan senior, ucap Castro dengan sangat hormat. Ia kemudian menatap Linley dengan penuh arti, memberi isyarat melalui matanya agar Linley tidak terlalu sombong. Ia kemudian meninggalkan gunung tersebut. Linley menarik napas dalam-dalam. Ia juga mengerti bahwa di Akademi Dewa Perang ini, sebaiknya ia sedikit lebih rendah hati. Linley, mari kita duduk dan mengobrol. Dengan lambaian tangannya, Fine membuat dua kursi kayu di dekatnya terbang ke arah mereka, mendarat di depan dirinya sendiri dan Linley. Melihat hal ini, Linley merasa sangat heran. Teknik apa yang baru saja digunakan Fine? Linley tidak merasakan ia menggunakan chi tempur apapun. Kudengar kau menolak Lord Hodan? Fine tertawa. Bahkan Fine sangat menghormati Hodan. Bagaimanapun, Hodan adalah seorang ahli tingkat dewa. Benar, Linley mengangguk. Bijaksana. Fine tertawa. Linley, kita seharusnya merasa sangat beruntung telah lahir di sini, di benua Yulan. Oh, Linley agak bingung. Fine melanjutkan. Banyak saint yang telah terkenal selama berabad-abad dan telah menikmati semua yang ada untuk dinikmati. Sebagian besar anggota keluarga mereka telah meninggal karena usia tua. Tanpa ada ikatan emosional yang menahan mereka, sejumlah besar dari mereka telah pergi ke alam tinggi. Linley mengangguk. Ia memahami hal ini. Lama-kelamaan, seseorang akan merasa bosan dengan apa yang ditawarkan oleh alam material. Setelah berlalunya berabad-abad, semua anggota keluarga yang belum mencapai tingkat saint pasti sudah lama meninggal. Sangat normal bagi mereka untuk akhirnya memutuskan pergi ke alam tinggi. Tapi apa yang orang-orang itu tidak mengerti adalah bahwa banyak ahli dari alam tinggi justru berharap mereka bisa datang ke sini, ke alam benua Yulan.
Sedikit senyum tersungging di sudut bibir Fine. Linley, 5.000 tahun yang lalu, banyak ahli dari berbagai alam turun ke benua Yulan. Apakah kau tahu tentang peristiwa ini? Aku pernah mendengarnya. Linley mengangguk. Aku tidak menyangka kau tahu tentang ini. Fine mengangguk. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya itu semuanya datang ke benua Yulan. Tentu saja itu karena ada sesuatu di alam ini yang menarik perhatian mereka. Fine menggelengkan kepala dan mendesah. Tapi banyak Saint malah memilih untuk melarikan diri ke alam tinggi, di mana para ahli jumlahnya sebanyak awan di langit. Mereka melepaskan apa yang sudah ada di dekat mereka demi sesuatu yang jauh. Linley, biar ku beritahu ini padamu. Jangan terburu-buru pergi ke alam tinggi. Tetaplah di sini. Akhirnya, kau akan tahu manfaat besar apa yang ditawarkan alam ini. Mengenai rahasia apa yang tersembunyi di dalam benua Yulan, untuk saat ini aku belum bisa memberitahumu, ucap Fine sambil tertawa. Linley menatap Fine dengan penuh tanda tanya. Mengapa Anda memberitahuku tentang hal ini? Banyak Saint yang tidak tahu tentang hal ini. Mengapa Fine memutuskan untuk memberitahunya? Guru yang memerintahkanku, ucap Fine. Dewa perang? Linley benar-benar tidak mengerti. Ini adalah kedua kalinya dewa perang membantunya. Pertama kali, ia memerintahkan Kaisar Johan untuk memilih Wharton. Sementara kali ini, ia menyuruh Fine memberitahu rahasia-rahasia ini padanya. Tiba-tiba Fine berkata, Linley, kudengar kau cukup kuat. Mari kita bertanding. Bagaimana menurutmu? Mata Linley berbinar. Ia segera mengangguk. Berlatih dengan seseorang setingkat Fine pasti akan sangat bermanfaat. Dengan membalikkan tangannya, Linley mengambil pedang lentur Blood Violet miliknya. Sambil melompat mundur, ia mundur dengan kecepatan tinggi. Sementara pada saat yang sama, sisik-sisik hitam menutupi tubuhnya, dan duri-duri tajam yang mengerikan juga muncul. Menatap mata emas gelap Linley yang dingin dan tanpa ampun, Fine memuji. Wujud naga varian milikmu ini tampaknya cukup istimewa. Ayo, kau sudah siap? Linley sudah mulai merapal mantra Wind Shadow. Siap! Linley mengangguk. Menatap Linley, Fine teringat instruksi gurunya. Ia hanya bisa menghela napas pasrah. Alasan ia secara aktif mengajak Linley bertanding juga atas perintah Dewa Perang. Menurut Dewa Perang, sudah waktunya memberi Linley gambaran tentang seberapa kuat para ahli sejati di benua ini. Linley, aku sangat cepat, berhati-hatilah, ucap Fine sambil tersenyum. Faktanya, Linley memilih menggunakan pedang Blood Violet justru karena ia mendengar bahwa Fine itu cepat. Blood Violet bisa mencapai tingkat kecepatan yang mencengangkan jika digunakan dengan benar. Mari kita mulai. Mata Fine berbinar. Swish! Cahaya biru tiba-tiba mengalir keluar dari tubuh Fine. Begitu kuat hingga mengeluarkan suara gemeretak. Fine tiba-tiba bergerak. Linley hanya merasakan kilatan petir biru tiba-tiba melesat ke arahnya. Setidaknya 2 kali lebih cepat dari kecepatan puncak Olivier. Kecepatan mengerikan ini membuat Linley sama sekali tidak mampu menghindar. Sangat menakutkan. Linley melompat mundur sambil buru-buru mengubah Blood Violet menjadi pusaran gerakan, menciptakan kilatan cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang kilatan petir biru itu. Profound Truths of the Wind, Rippling Wind. Linley tidak berani menggunakan teknik lain. Jika ia malah menggunakan Tempest of the Wind, ia mungkin bahkan tidak akan bisa menyentuh lawannya. Hanya dengan menggunakan teknik yang sangat cepat ini, ia baru bisa sedikit membela diri. Bam! Kekuatan mengerikan menghantam ujung Blood Violet. Dan kemudian Linley bisa dengan jelas merasakan kilatan petir biru itu seolah merambat melalui Blood Violet ke arahnya, menghantam sisik hitamnya. Bam! Seolah-olah palu perang yang berat telah menghantam jiwa Linley. Linley terpelanting ke atas, lalu segera tersungkur ke lantai. Seluruh tubuhnya gemetar saat petir biru itu terus beriak di sekujur tubuh Linley. Seluruh tubuhnya terasa lumpuh. Linley bisa merasakan bahwa otot-ototnya telah kehilangan semua kekuatan dan ia nyaris tidak bisa mempertahankan kesadarannya. Setelah waktu yang lama, Linley akhirnya mendapatkan kembali kesadaran penuhnya dan 4 anggota tubuh serta otot-ototnya perlahan-lahan mendapatkan kekuatan kembali. Baru sekarang Linley berdiri, menatap Fine dengan tidak percaya. Saat ia berduel dengan Olivier, Linley percaya dirinya adalah seorang Saint tingkat puncak, yang berarti seharusnya hanya ada sangat sedikit orang di benua ini yang mampu mengalahkannya. Namun sekarang, setelah bertanding dengan Fine, ia menyadari bahwa perbedaan antara dirinya dan Fine sangatlah jauh. Fine 2 kali lebih cepat darinya. Meskipun itu kedengarannya tidak seberapa, saat terlibat dalam pertarungan kecepatan,
Bahkan keunggulan kecepatan yang sangat kecil saja sudah berarti pihak yang lebih cepat memegang kendali. 2 kali lebih cepat, ini adalah celah yang tidak bisa dijembatani. Tidak ada cara baginya untuk menyerang balik. Terlebih lagi, serangan petir itu telah melumpuhkan jiwanya sendiri. Fine sebenarnya telah menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena ia tidak ingin melukai Linley. Apa? Kau tidak percaya? Fine duduk kembali di kursi kayunya sambil tertawa. Pikiran Linley dalam keadaan kacau. Meskipun aku tahu Anda kuat, Master Fine, aku tidak menyangka aku tidak bisa melawan sama sekali. Master Fine, apakah Anda sudah mencapai tingkat dewa? Tidak, aku masih hanya seorang saint tingkat puncak. Fine menggelengkan kepala. Aku juga seorang saint tingkat puncak, tapi Linley tidak bisa mengerti. Sambil tertawa, Fine menatap Linley, lalu mendesah penuh emosi. Linley, jangan tertipu oleh 3 kata, saint tingkat puncak. Di mata para ahli seperti kami, apa yang disebut tingkat puncak itu tidak masalah. Satu-satunya hal yang penting adalah seberapa banyak dan seberapa baik kau memahami hukum. Jika kau memahami sedikit saja dari hukum, maka kau adalah seorang saint tingkat puncak di mata orang biasa, ucap Fane dengan nada meremehkan. Linley terkejut. Benar, itulah kenyataannya. Ketika kemahiran pedang Linley telah mencapai tingkat impos, itu hanyalah sekedar meminjam kekuatan wibawa dari langit dan bumi. Itu tidak ada hubungannya dengan hukum. Tetapi teknik-teknik yang ia kembangkan berdasarkan Profound Truths of the Earth dan 2 teknik yang ia kembangkan berdasarkan Profound Truths of the Wind, yaitu teknik Rippling Wind dan Tempos of the Wind, memang didasarkan pada apa yang ia sendiri ketahui hanyalah sedikit pemahaman tentang hukum. Menurut apa yang guru katakan, hukum elemen seluas dan tak terbatas seperti lautan. Jika kau memahami 1 tetes air saja di lautan itu, kau adalah seorang saint tingkat puncak. Jika kau memahami 100 tetes air, kau tetaplah seorang saint tingkat puncak. Tapi ada perbedaan besar di antara keduanya. Sedikit rasa kesepian terlihat di wajah Fine. Hukum elemen benar-benar luas dan tak terbatas. Seharusnya hanya setelah menguasai 1% dari sebuah hukum, barulah seseorang bisa mencapai tingkat dewa tingkat rendah. Sedangkan untukmu dan Olivier, kalian bahkan belum menguasai 0,01%. Fine tertawa sambil melirik Linley. Katakan padaku, meskipun kalian berdua telah mendapatkan beberapa wawasan, bisakah wawasan kalian dibandingkan dengan orang-orang seperti kami yang telah berlatih selama ribuan tahun? Linley mengerti. Tidak peduli seberapa jeniusnya ia baru menghabiskan kurang dari 10 tahun bermeditasi pada hukum elemen. Dan Fine, ia telah melakukan hal yang sama selama ribuan tahun. Bahkan jika Fine tidak seberbakat dirinya, bagaimana mungkin pemahamannya tentang hukum bisa lebih rendah dari Linley? Linley, sebagian besar saint terkenal di dunia seperti Monolithic Sword Saint Haedson itu, semuanya baru menjadi terkenal dalam 1000 tahun terakhir. Para ahli sejati yang telah berlatih selama ribuan tahun, semuanya sudah lama melewati titik di mana mereka peduli pada ketenaran duniawi. Mereka semua sedang bermeditasi dan berlatih secara pribadi. Linley tercengang. Lagi pula, Monolithic Sword Saint memiliki reputasi sebagai saint yang paling kuat. Daftar dan peringkat yang mungkin pernah kau dengar itu tidak lebih dari para ahli yang diketahui oleh kebanyakan orang di benua ini. Tahukah kau seberapa kuat para ahli yang tidak kau sadari itu? Semua penyintas yang beruntung dari pertempuran 5.000 tahun yang lalu telah berlatih secara rahasia sejak saat itu. Aku tidak percaya bahwa mereka akan sudi meninggalkan alam benua Yulan ini. Sedikit senyum tersungging di wajah Fine. Usai berkata demikian, Fine berbalik dan berjalan ke tepi puncak, membiarkan angin gunung menerpa jubah panjangnya. Adapun Linley, ia terus duduk di sana, mencerna apa yang baru saja ia pelajari. Dari pengawas alam, Hodan, Linley telah belajar bahwa setelah mencapai tingkat saint, seseorang bisa meninggalkan alam benua Yulan. Dari Fine, Linley mengetahui bahwa alam benua Yulan menyimpan sebuah rahasia besar. Kedatangan para ahli dari alam lain 5.000 tahun yang lalu juga berkaitan dengan misteri ini. Sebenarnya sudah merupakan hal yang luar biasa bagi Linley untuk mencapai tingkatnya saat ini di usianya yang baru menginjak 27 tahun. Bagaimanapun, para ahli yang sangat kuat yang berlatih secara rahasia di benua Yulan ini, semuanya telah berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Linley mengembuskan napas panjang. Mengapa harus terlalu mencemaskannya? Selama adikku dan aku bahagia,
Dan selama aku bisa memusnahkan gereja cahaya untuk membalaskan dendam orang tuaku, aku seharusnya sudah merasa puas. Tujuan Linley saat ini mengharuskannya mencapai tingkat kekuatan tertentu. Bagi Linley sendiri, ia benar-benar menikmati jalan latihan ini. Jalan latihan penuh dengan rintangan, tebing yang berbahaya, dan ancaman. Banyak orang kuat telah kehilangan nyawa mereka di jalan ini. Betapa sedikit yang benar-benar bisa mencapai puncak. Di seluruh benua Yulan, hanya ada 5 dewa. Sejak menapakkan kaki di jalan ini, tujuan Linley adalah berdiri di puncak tertinggi benua Yulan. Ketika ia memulai jalan ini saat masih muda, Linley telah mempersiapkan mentalnya untuk kemungkinan kematian dan kegagalan. Saat aku berusia 6 tahun, karena aku tidak bisa berlatih ki tempur darah naga, impianku hanyalah menjadi seorang prajurit tingkat 7 atau 8. Setelah itu, aku tidak hanya menjadi seorang Dragon Blood Warrior, aku juga menjadi penyihir jenius dari Persatuan Suci. Ketika aku masih muda, aku bermimpi untuk akhirnya mencapai tingkat Saint. Dan sekarang, aku telah menjadi Saint tingkat puncak. Sedikit senyum tersungging di bibir Linley. Ia memiliki kepercayaan diri. Fine, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, aku juga akan mengalahkannya. Linley merasa penuh semangat. Semakin banyak ahli yang ia lampaui dan semakin tinggi pencapaian yang ia raih, ia merasa semakin puas. Apa yang benar-benar menggerakkan seseorang bukanlah hasil yang ia peroleh, melainkan keberhasilan dalam mengatasi hambatan dan terobosan yang dibuat dalam perjalanan menuju kesuksesan. Fine menoleh menatap Linley. Beristirahatlah di sini untuk saat ini. Menjelang malam, aku akan membawamu menemui guru. Fine tersenyum. Dewa Perang? Linley mengernyitkan dahi. Dewa Perang ingin bertemu langsung dengannya? Tentu saja, guru memiliki sesuatu yang ingin dia diskusikan denganmu. Berlatihlah di sini dengan tenang untuk sekarang. Jika ada yang kau butuhkan, kau bisa bertanya padaku. Fine tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi pada Linley. Ia berjalan ke sebuah batu yang sudah terpoles halus karena ia duduki berkali-kali. Sambil duduk dalam posisi meditasi, ia memejamkan matanya. Linley menatap Fine yang sedang bermeditasi. Apa sebenarnya yang diinginkan Dewa Perang? Linley tidak memikirkannya terlalu lama, karena ia juga duduk dan mulai bermeditasi dengan tenang. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, matahari telah terbenam. Fine telah bermeditasi dengan tenang di atas batu besar itu. Tiba-tiba tubuhnya mulai tampak kabur, lalu menghilang dari atas batu dan muncul kembali di sampingnya. Melihat Linley telah bermeditasi dengan tenang sepanjang waktu ini, Fine tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengangguk. Ahli sejati harus belajar bagaimana menanggung kesendirian. Sebagai contoh, Olivier telah bermeditasi sendirian di atas gunung yang sunyi itu selama 3 tahun penuh. Linley pada gilirannya telah menghabiskan 3 tahun yang melelahkan berlatih di pegunungan binatang sihir. Jika seseorang tidak bisa menahan kesendirian, tingkat bakat seseorang tidak akan memberikan perbedaan. Linley, sudah waktunya. Ikutlah denganku untuk menemui guru. Fine tersenyum. Linley membuka matanya juga dan segera mengikuti Fine. Fine berjalan ke sisi puncak dan kemudian mulai terbang ke bawah. Meskipun Linley tidak bisa terbang dalam wujud manusia, Linley melompat dari puncak juga, membiarkan dirinya melayang turun dengan anggun. Berdasarkan penguasaan elemen anginnya, Linley bisa memperlambat laju turunnya. Segera Fine mendarat di titik tengah gunung, dan Linley pun mendarat. Masuklah bersamaku. Fine berjalan lurus menuju sebuah terowongan alami. Linley merasa agak bingung. Dewa Perang ternyata tinggal di dalam terowongan. Terowongan itu berbelok ke kiri dan ke kanan. Setelah waktu yang lama, terowongan itu berakhir di sebuah lubang yang sangat dalam dan tak berdasar. Melihat ke bawah, tidak ada yang terlihat selain kegelapan. Mari kita turun. Fine langsung melompat turun, dan Linley mengikutinya. Wush, wush. Keduanya jatuh dengan kecepatan tinggi. Linley diam-diam terkejut. Kami pasti sudah jatuh setidaknya sejauh 2000 meter. Kami sudah berada di bawah permukaan tanah sekarang. Setelah jatuh dalam waktu yang lama, Fine dan Linley melayang turun ke tanah dengan anggun. Kemudian Linley mengikuti Fine saat mereka terus bergerak melalui terowongan. Tetapi saat mereka melakukannya, suhu terowongan tumbuh semakin tinggi. Bahkan Linley tidak berani menahan panas yang mengerikan ini hanya dengan tubuhnya saja. Ia harus menggunakan ki tempur untuk melindungi telapak kakinya, dan bahkan kulit serta kepalanya ditutupi oleh lapisan ki tempur berwarna biru kehitaman. Tanpa perlindungan ki tempurnya, kemungkinan besar Linley akan terbakar. Dinding batu di sekitarnya semuanya memerah karena panas. Setelah berjalan beberapa saat,
Linley melihat sebuah pintu batu hitam pekat di depannya. Meskipun suhunya sangat tinggi, pintu batu itu tidak memerah sedikit pun. Jelas itu terbuat dari bahan yang tidak biasa. Hembusan udara panas datang dari sisi lain pintu, membawa serta aura agung yang samar. Menghadapi kehadiran yang agung ini, Linley sebenarnya merasakan dorongan tiba-tiba untuk membungkuk kepadanya. "Guru, aku telah membawa Linley," ucap Fine dengan hormat. "Dewa perang? Dewa perang ada di balik pintu ini." Linley sebelumnya tenang, tetapi sekarang jantungnya tidak bisa tidak mulai berdetak lebih kencap. Ia benar-benar berdiri di depan salah satu dari 6 ahli tertinggi di benua Yulan, dengan hanya pintu batu yang memisahkan mereka. "Baiklah, Fine, kau boleh pergi sekarang." Sebuah suara tenang terdengar. "Baik, Guru." Fine pergi dengan hormat. Linley masih berdiri di sana, diam-diam menunggu Dewa Perang menyapanya. Linley, 27 tahun. Seorang penyihir tingkat 9 yang telah memulai jalan untuk memahami hukum. Suara Dewa Perang tetap sangat tenang. "Linley, kau tidak buruk." Linley mengernyitkan dahi. Ia bisa merasakan bahwa suara Dewa Perang seolah-olah menyebabkan jiwanya bergetar. Ia merasa bahwa jika Dewa Perang sedikit saja mengeraskan suaranya, itu akan menyebabkan jiwanya buyar dan hancur. "Terima kasih atas pujian Anda, Dewa Perang," ucap Linley dengan rendah hati. "Aku telah memerintahkan Fine untuk memberitahumu apa yang perlu kau ketahui. Di luar pintu ada sebuah lencana komando merah tua. Ambillah. Mulai hari ini dan seterusnya, kau bisa dianggap sebagai seseorang yang berada di pihakku," ucap Dewa Perang dengan tenang. Jantung Linley bergetar. Dianggap sebagai seseorang yang berada di pihak Dewa Perang? Ia menoleh untuk melihat ke sisi pintu. Benar saja, di atas batu datar ada sebuah lencana merah tua yang perlahan-lahan naik ke udara dan mulai terbang ke arah Linley. Di atas lencana tersebut, sebuah kata terukir dapat dilihat, "Perang." Apa yang dipikirkan Dewa Perang ini? Aku akan dianggap sebagai miliknya? Linley merasa agak tidak senang. Dewa Perang merekrutnya secara paksa bahkan tanpa bertanya atau bernegosiasi dengannya. Suara tenang Dewa Perang sekali lagi terdengar. "Mengingat tingkat kekuatanmu saat ini, kau sebenarnya belum layak untuk menerima lencana ini. Tapi, aku percaya kau akan mencapai tingkat itu cepat atau lambat. Itulah sebabnya aku memberikannya kepadamu lebih awal. Begitu kau memiliki lencana ini, kau akan memenuhi syarat untuk menyelidiki rahasia benua Yulan." "Rahasia benua Yulan?" ucap Linley. "Saat wujud manusiamu mencapai tingkat Saint, atau saat kau mengalahkan Monolithic Sword Saint Heidson, temuilah aku lagi. Pada saat itu, kau akan layak untuk mengetahui rahasia ini. Hanya pada saat itulah kau benar-benar pantas memiliki lencana ini," kata Dewa Perang dengan tenang. Dari kata-kata Dewa Perang, Linley bisa merasakan keangkuhan yang sunyi. Di mata Dewa Perang, Linley yang sekarang bahkan tidak layak untuk memiliki lencana ini. Di matanya, kekuatan Linley memang cukup lemah. Linley juga tahu batas kemampuannya sendiri. Linley berkata dengan hormat, "Dewa Perang, Anda baru saja mengatakan saat wujud manusiamu mencapai tingkat Saint, atau saat aku mengalahkan Monolithic Sword Saint Heidson. Apakah itu berarti Anda, Dewa Perang, merasa bahwa hanya setelah wujud manusiamu mencapai tingkat Saint, barulah aku bisa mengalahkan Monolithic Sword Saint Heidson?" Dewa Perang terdiam sejenak. Monolithic Sword Saint itu dianggap sebagai saint terkuat di dunia. Meskipun di mata para saint tingkat puncak lainnya yang bersembunyi di seluruh dunia, dia tidak pantas menyandang reputasi itu. Tingkat kekuatan Heidson saat ini masih bisa dianggap setara dengan mereka yang telah berlatih selama ribuan tahun. Linley mengerti. Adapun untuk mencapai tingkat Saint dalam wujud manusiamu, jika kau masih tidak mampu mengalahkan Heidson, bahkan setelah wujud manusiamu mencapai tingkat Saint, maka aku akan merasa malu mewakili leluhurmu, ucap Dewa Perang dengan tenang. Linley tertawa. Jelas, sejauh yang menjadi perhatian Dewa Perang, begitu wujud manusia Linley mencapai tingkat Saint, Linley pasti sudah melampaui Heidson. Namun Dewa Perang tampaknya saat ini merasa bahwa ia belum mampu mengatasi Heidson. "Aku tidak percaya bahwa Dewa Perang mengetahui tentang kekuatan ofensif yang sebenarnya dari Profound Truths of the Earth milikku," Linley membatin. Meskipun Dewa Perang memiliki kekuatan ilahi, ia tidak maha tahu. "Linley, biarkan aku memberimu sepatah nasihat," Dewa Perang tiba-tiba berkata. "Dewa Perang, silakan bicara." Mata Linley berbinar, dan ia segera mendengarkan dengan seksama. Dewa Perang telah menjadi dewa lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Nasihatnya bisa membuat Linley menghindari banyak kesalahan langkah.
Suara tenang itu terdengar dari balik pintu batu. Hukum elemen mengandung segala macam kebenaran. Apa yang perlu kau lakukan adalah memilih satu jalur tunggal dan mengikutinya hingga tuntas. Sebaiknya kau tidak berlatih di banyak jalur secara bersamaan. Linley terkejut. Hukum elemen memang sangat luas. Sebagai contoh, Linley saat ini sedang menganalisis dua aspek dari hukum elemen angin. Yang pertama adalah kecepatan tertinggi. Yang kedua adalah serangan pedang pada target tunggal, seperti teknik Tempest of the Wind miliknya. Dewa Perang, mengapa aku harus memilih hanya satu jalur? Tanya Linley. Tentu saja, jika kau menginginkannya, kau bisa secara bersamaan menganalisis beberapa aspek hukum elemen. Tidak ada yang bisa memaksamu untuk tidak melakukannya. Apakah kau memilih untuk mengikuti nasihatku atau tidak, itu terserah padamu. Baiklah, aku sudah selesai. Kau boleh pergi sekarang, ucap Dewa Perang dengan tenang. Linley buru-buru berkata, Dewa Perang, aku ingin bertanya, kekuatan atau wewenang apa yang diberikan lencana ini kepadaku? Memiliki lencana ini adalah simbol bahwa kau layak untuk masuk ke dalam jajaran mereka yang mengetahui rahasia benua Yulan. Adapun untuk hal lainnya, bahkan jika kau mati, aku tidak akan ikut campur. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Kalau begitu Dewa Perang, aku ingin bertanya, saat ini ada berapa dewa yang ada di benua Yulan? Semenjak bertemu Fine, Linley bertanya-tanya, mungkinkah benua Yulan memiliki lebih dari sekedar 5 dewa? Totalnya ada 5, Dewa Perang berkata dengan tenang. Caesar itu baru saja melakukan terobosan beberapa tahun yang lalu. Linley diam-diam merasa lega. Benua Yulan hanya memiliki sedikit dewa yang berdiri di puncaknya. Dewa Perang, mengapa Anda memberiku lencana ini? Sebelumnya, mengapa Anda membantu adikku? Tanya Linley. Linley telah bingung tentang hal ini sepanjang waktu. Hubungan macam apa yang dimiliki Dewa Perang dengannya? Sejauh yang Linley tahu, Dewa Perang seharusnya tidak membutuhkan apapun darinya. Bagaimanapun Dewa Perang jauh lebih kuat darinya. Kau terlalu banyak bertanya. Suara Dewa Perang berubah dingin. Kau boleh kembali sekarang. Untuk saat ini, jangan memikirkan terlalu banyak hal. Fokuslah pada latihanmu. Setelah kau mengalahkan Heitzon, atau setelah wujud manusiamu mencapai tingkat Saint, temuilah aku lagi. Mendengar bahwa Dewa Perang mulai merasa terganggu, Linley tahu bagaimana ia harus bersikap. Dewa Perang, kalau begitu aku mohon pamit. Linley segera pergi. Merapal mantra Wind Shadow, Linley terbang keluar dari lubang yang dalam itu, lalu keluar dari terowongan. Setelah keluar dari terowongan dan membiarkan angin gunung menerpanya, Linley mengembuskan napas panjang. Meskipun terpisah dari Dewa Perang oleh pintu batu, Linley masih merasakan tekanan yang sangat besar saat berbicara dengan pria itu. Seseorang yang berada di pihaknya, Linley menatap lencana merah tua di tangannya. Lencana merah tua itu sesekali berkilat dengan cahaya keemasan. Linley belum pernah melihat jenis bahan seperti ini sebelumnya. Dengan membalikkan tangannya, Linley menyimpan lencana merah tua itu ke dalam cincin interspasial miliknya, lalu turun dari Gunung Dewa Perang. Dalam perjalanan turun, Linley masih memikirkan nasihat terakhir Dewa Perang. Hukum elemen mengandung segala macam kebenaran. Apa yang perlu kau lakukan adalah memilih satu jalur tunggal dan mengikutinya hingga tuntas. Fokusnya saat ini adalah denyut nadi dunia. Linley menggelengkan kepalanya. Tanpa memikirkannya lagi, ia meninggalkan Gunung Dewa Perang dan kembali ke ibu kota kekaisaran. Lain kali Linley kembali ke Gunung Dewa Perang, itu adalah setelah ia mengalahkan Heitzon atau ketika wujud manusianya telah mencapai tingkat Saint.